Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Syabila Nadine dari kelas 4D dengan NIM 4444240043. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air menggunakan metode spektroskopi inframerah. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kadar air? Kadar air sendiri diartikan sebagai sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, contohnya seperti tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya. Kadar air digunakan secara luas dalam bidang ilmiah maupun teknik, dan diekspresikan dalam rasio, mulai dari 0 yang berarti kering total, hingga nilai jenuh air di mana semua pori-pori itu terisi oleh air. Sekitar 60-95% dari total berat bahan pangan merupakan kandungan atau komponen air, di mana komponen ini merupakan komponen paling dominan dibandingkan dengan komponen pangan yang lainnya, seperti lemak, minyak, protein, karbohidrat, dan mineral. Air dalam bahan pangan berfungsi sebagai media reaksi yang berguna untuk menstabilkan senyawa biopolimer yang terbentuk. Nah, semua bahan pangan itu pasti mengandung air, baik itu bahan pangan nabati maupun bahan pangan hewani. Penggolongan air dalam bahan pangan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu air bebas dan air terikat. Air bebas diartikan sebagai air yang mudah dihilangkan dengan berbagai cara seperti penguapan serta pengeringan. Sedangkan air terikat itu sulit untuk dihilangkan karena terikat erat secara fisik maupun kimia pada komponen lain dan tidak mendukung pertumbuhan mikroba. Lalu, apa pentingnya analisis kadar air dalam bahan pangan? Nah, analisis kadar air merupakan salah satu metode uji kimia yang penting dalam industri pangan karena dilakukan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Kadar air sangat mempengaruhi mutu pangan sehingga berpengaruh terhadap rasa, tekstur, dan penampakan bahan pangan itu sendiri. Tingginya kadar air pada bahan pangan itu menunjukkan besarnya potensi bagi mikroorganisme untuk tumbuh dalam pangan tersebut. Karena air bebas dalam bahan pangan itu digunakan sebagai media pertumbuhan mikroorganisme dan terjadinya reaksi-reaksi biokimia lainnya. Umumnya, semakin tinggi kadar air, maka semakin tinggi pula air bebas dalam bahan pangan itu sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan pangan akibat aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba perusak atau pembusuk. Oleh karena itu, diperlukan analisis kadar air untuk mengetahui kualitas, stabilitas, dan daya simpan dari produk pangan. Hasil analisis kadar air nantinya akan ditunjukkan dalam bentuk persentase mulai dari 0 sampai 100%. Analisis kadar air ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan metode spektroskopi inframerah. Nah, spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang tertentu. Spektroskopi inframerah ini didasari untuk mengidentifikasi gugus-gugus dalam molekul berdasarkan vibrasi spesifik yang dihasilkan oleh ikatan kimia pada molekul itu sendiri. Inframerah sendiri sangat berguna dalam mengidentifikasi gugus fungsional pada senyawa organik, dapat memantau reaksi kimia, dan menganalisis bahan dalam bidang seperti kimia, biologi, farmasi, dan ilmu material. Prinsip dari spektroskopi inframerah yaitu radiasi dilewatkan melalui sampel kemudian diserap oleh molekul-molekul dalam sampel saat energi radiasinya ini sesuai dengan energi vibrasi dari molekul tersebut. Ketika molekul menyerap energi inframerah, ikatan kimia di dalam molekul akan bergetar pada frekuensi tertentu. Spektrum inframerah yang dihasilkan memberikan informasi tentang jenis dan kekuatan ikatan serta struktur molekul melalui identifikasi puncak serapan yang khas. Sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang antara 780 nanometer hingga 1 mm. Panjang gelombang ini lebih panjang dari cahaya tampak, namun lebih pendek dari gelombang mikro. Spektroskopi inframerah merupakan spektroskopi vibrasional yang terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan panjang gelombang. Yang pertama itu ada spektroskopi inframerah dekat atau near infrared spektroskopi dengan panjang gelombang 780 sampai 2500 nanometer. Yang kedua yaitu spektroskopi inframerah tengah atau mid
infrared spektroskopi dengan panjang gelombang 2500 sampai 25.000 nanometer. Dan terakhir spektroskopi inframerah jauh atau far infrared spektroskopi dengan panjang gelombang 25.000 nanometer sampai 1 juta nanometer atau 1 mm. Nah, analisis kadar air menggunakan spektroskopi inframerah dekat atau NIR. Alasannya karena cahaya NIR memiliki energi yang cukup rendah sehingga dapat berinteraksi dengan ikatan-ikatan kimia dalam molekul air yang ada pada sampel. Hal ini karena air memiliki pita ikatan serapan yang khas dalam wilayah NIR. Ikatan OH sangat aktif terhadap radiasi inframerah sehingga jumlah air dalam bahan atau sampel bisa diidentifikasi secara akurat dengan near infrared spektroskopi ini. Selanjutnya ada mekanisme dan instrumen dalam spektrofotometer inframerah. Setelah sampel ditempatkan dalam spektro, sumber cahaya akan menghasilkan radiasi inframerah. Nah, radiasi dari sumber ini kemudian akan diarahkan melewati celah optik yang berfungsi mengatur intensitas dan arah sinar yang akan masuk ke sistem. Kemudian cahaya inframerah masuk ke dalam interferometer. Interferometer berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang dan menghasilkan pola interferensi yang disebut dengan interferogram. Dari interferometer, sinar inframerah ini akan diarahkan ke sampel. Molekul dalam sampel itu akan menyerap energi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan getaran ikatan kimianya. Energi yang tidak diserap nantinya akan diteruskan menuju detektor, kemudian di detektor menangkap sisa radiasi yang lolos dari sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian diubah secara digital dan dikirim ke komputer untuk diproses. Data yang dihasilkan berupa kurva spektrum, di mana spektrum ini menampilkan informasi absorbansi terhadap bilangan gelombang yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi gugus fungsi serta melakukan analisis kuantitatif seperti kadar air. Berikut salah satu contoh kurva yang merupakan hasil analisis kadar air menggunakan spektroskopi inframerah. Nah, terlihat bahwa terdapat garis atau grafik yang menunjukkan hubungan antara kadar air dalam bahan pangan serta panjang gelombang yang digunakan. Pada garis kurva sampel yogurt terlihat bahwa puncak kurva berada pada panjang gelombang 1450 nanometer dan 1940 nanometer. Puncak grafik ini menunjukkan keberadaan air, di mana puncak kurva akan mendeteksi panjang gelombang tertentu yang dapat menyerap air dengan sangat kuat. Jadi pada panjang gelombang 1450 dan 1940 nanometer, panjang gelombang tersebut akan menyerap keberadaan air sangat kuat yang ada dalam sampel yogurt tersebut. Nantinya komputer secara kuantitatif akan menghitung luas kurva tersebut. Nah, dalam analisis kadar air ini, luas puncak OH akan berbanding lurus dengan jumlah air dalam sampel, sehingga kadar air dapat ditentukan secara kuantitatif melalui perbandingan kurva sampel dengan kurva kalibrasi. Nah, tadi pada mekanisme spektroskopi inframerah itu kan dijelaskan bahwa sinar inframerah dari interferometer akan diarahkan ke sampel, di mana molekul dalam sampel nantinya akan menyerap energi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan getaran ikatan kimianya. Nah, pada analisis kadar air, molekul air yang menyerap sinar inframerah itu berdasarkan pada bentuk vibrasi yang dilakukan oleh molekul itu sendiri. Molekul air sendiri memiliki 3 konsep vibrasi atau getaran. Yang pertama itu ada symmetric stretch, di mana atom H dan O itu akan tarik ulur ikatannya ke arah yang sama. Yang kedua itu ada antisymmetric stretch, di mana atom H dan O akan tarik ulur ikatannya, tetapi arahnya berbeda gitu. Dan terakhir itu ada bending stretch, yang berarti terjadinya pembengkokan sudut terhadap molekul H2O. Metode spektroskopi inframerah ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, khususnya dalam pengaplikasian di industri pangan. Pada industri pangan sendiri, spektroskopi inframerah itu dilakukan untuk menganalisis kadar air dan kelembaban bahan pangan, seperti biji-bijian, tepung, makanan ringan, dan pakan ternak. Selain di industri pangan, penggunaan spektroskopi inframerah juga
dilakukan pada bidang farmasi, biasanya untuk kontrol kualitas obat-obatan, terus di bidang tekstil untuk mengetahui karakterisasi polimer, plastik, dan bahan padat lainnya, atau bahkan di bidang forensik untuk mengenali zat-zat yang tidak teridentifikasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari spektroskopi inframerah itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya itu dia cepat. Nah, hasil dari analisisnya itu dapat diketahui dalam hitungan detik atau menit. Yang kedua, non-destruktif, yang berarti tidak berpotensi untuk membuat sampel itu rusak. Yang ketiga itu tanpa bahan kimia, sehingga penggunaannya itu lebih ramah lingkungan karena dalam analisisnya itu tidak menggunakan reagen. Dan yang terakhir, dapat menganalisis banyak parameter sekaligus. Jadi contohnya dalam satu waktu itu dapat digunakan untuk menganalisis kadar air, terus kadar protein, ataupun kadar lemak dalam spektroskopi inframerah tersebut. Namun kekurangannya itu, spektroskopi inframerah ini menghasilkan interpretasi spektrum yang kompleks. Jadi kan karena dia bisa menganalisis banyak parameter sekaligus, spektrum NIR ini tuh bisa berisi overtone dan pita kombinasinya tuh saling tumpang tindih gitu. Terus yang kedua ada dominasi sinyal, yang ketiga ada ketergantungan pada kalibrasi. Jadi untuk analisis menggunakan spektroskopi inframerah itu diperlukan kurva kalibrasi, sehingga bergantung gitu pada hasil kalibrasinya. Jika kalibrasinya itu tidak berhasil atau tidak sesuai gitu, nanti hasil analisis akhirnya tuh menjadi tidak sesuai juga gitu. Dan yang keempat itu biaya operasionalnya yang mahal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan terkait analisis kadar air menggunakan metode spektroskopi inframerah. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.